Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama, Cindy Safira Putri, yang kedua, Cairunisa Ramasari. Kami dari program studi Perbankan Syariah 1 semester 6. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliani, SE MSI. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia atau insani. Pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh Nawawi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pertama, sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi, usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Di dalamnya meliputi upaya pencocokan sumber daya internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan akan dibutuhkan. Pengaturan flow sumber daya manusia dapat di pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien. Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif. Lalu selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Selanjutnya, manfaat sumber daya manusia. Manfaat manajemen sumber daya manusia meliputi berbagai aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu organisasi yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan dan pemberian tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, dan produktivitas. Nah, selanjutnya teman-teman, ada tentang pengupahan dan pemberian tunjangan. Berbicara tentang pengupahan, maka sistem pengupahan yang dianggap berhasil adalah yang didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Nah, keadilan dan kewajaran itu seperti apa sih? Yang pertama, itu ada keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk pekerjaan yang berbeda dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk jabatan yang mirip dengan jabatan pada perusahaan pesaing. Yang ketiga, upah yang adil dan wajar pada karyawan yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dan satu organisasi. Nah, kemudian kita membahas tentang tantangan-tantangan di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada tantangan internal. Tantangan internal ini muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan. Apa aja yang dipertimbangkan? Ada finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Tantangan manajemen sumber daya manusia saat ini itu ada apa aja? Yang pertama, kekeliruan paradigma fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia lebih banyak dilihat sebagai pengelola administrasi, personalia atau pengawas peraturan perusahaan di bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, belum tersosialisasinya pemahaman tentang fungsi sumber daya manusia. Belum tersosialisasinya pemahaman tentang fungsi sumber daya manusia sebagai sebuah profesi yang bersifat multidisipliner seperti psikologi, ekonomi, manajemen, bisnis, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, mahalnya investasi di bidang sistem informasi sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada tantangan eksternal. Lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia mencakup apa aja? Yang pertama ada perubahan, kemudian pengaturan pemerintah, faktor-faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian pada saat itu, kemudian faktor geografi, faktor demografi,
serta kegiatan mitra ataupun pesaing. Kemudian yang ketiga ada faktor globalisasi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat di dalam bisnis, yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, melakukan perubahan dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Globalisasi juga memunculkan bahaya sekaligus kesempatan bagi perusahaan. Globalisasi yang terjadi di pasar dan kompetisi telah menciptakan ancaman, berupa semakin banyaknya kompetisi dan meningkatkan kecepatan dalam bisnis. Sekalipun demikian, globalisasi juga memunculkan kesempatan berupa semakin besarnya pasar dan semakin sedikitnya hambatan yang akan muncul. Dalam suasana bisnis seperti ini, fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan harus mampu menjadi mitra kerja yang dapat diandalkan, baik oleh pemimpin maupun oleh manajer. Manajemen sumber daya saat ini harus menjadi mitra bisnis strategis, yaitu berperan dalam membantu organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap tantangan yang berkaitan dengan downsizing, restrukturisasi, dan persaingan global dengan memberikan kontribusi yang bernilai bagi keberhasilan bisnis perusahaan. Yang terakhir, kita membahas tentang situasi ketenagakerjaan internal. Para profesional di bidang ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan harus memperhitungkan situasi ketenagakerjaan dalam perusahaan tersebut. Dapat dipastikan bahwa situasi ketenagakerjaan internal tidak berada pada posisi statis. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, pemensiunan. Secara alamiah, seseorang akan mencapai usia pensiun. Nah, dalam teori manajemen sumber daya manusia, pada dasarnya ada dua jenis pemensiunan. Yang pertama, pemensiunan sukarela, dan yang kedua, pemensiunan yang diharuskan. Yang kedua, ada pemberhentian. Sesuatu yang tidak mungkin dicegah dan pasti akan terjadi, seseorang akan merasa harus mengajukan permohonan pemberhentian. Alasannya bisa berbagai macam, ada alasan pribadi, keluarga, ataupun memang ingin pindah tempat bekerja. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja. Ada banyak alasan, tapi yang paling menonjol itu biasanya terjadi kemunduran dalam suatu perusahaan tersebut, atau terjadinya penciutan organisasi yang tentunya berakibat pada banyaknya pekerja, yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus restrukturisasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada cuti panjang. Saat ini cuti panjang itu dikenal ada dua jenis. Yang pertama itu sabatikal atau cuti panjang sebagai reward kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, ada cuti di luar tanggungan organisasi yang mempekerjakannya. Di cuti ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua penghasilan yang bersangkutan diberhentikan. Yang kedua, masa cuti panjang tidak diperhitungkan dalam masa kerjanya. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan akan ada jabatan bagi yang bersangkutan apabila ingin kembali dari cuti panjang tersebut.